Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di segmen Sebuah Kisah Misteri. Salah. Ini adalah segmen Kejam, Kejadian Mengerikan. Halo sahabat-sahabat misteri, terima kasih sudah mengklik video Kejam. Melihat dari thumbnail, sahabat-sahabat pasti sudah tahu kalau ini bukan segmen Sebuah Kisah Misteri. Nah, saya ingin memperkenalkan di awal ini apa itu segmen Kejam. Kejam singkatan dari kejadian mengerikan. Di segmen Kejam ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk mengetahui hot issue yang ada di Indonesia, kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di Indonesia. Kita akan membahas teori konspirasi, kriminal, dan pembunuhan. Dan tidak perlu sahabat ragukan lagi, segmen Kejam merupakan segmen yang mengambil data-data yang konkret dari pemberitaan-pemberitaan media yang ada di negeri ini. Segmen Kejam menyajikan kejadian-kejadian mengerikan untuk seluruh sahabat-sahabat misteri. Support segmen Kejam untuk dapat dikembangkan dan request kejadian-kejadian mengerikan apa saja yang ingin sahabat ketahui untuk kita bahas di segmen Kejam. Dan di segmen Kejam episode 1, saya memilih satu kasus mengerikan yang betul-betul mengerikan yang baru saja terjadi. Mungkin sahabat sudah pernah mendengar belakangan ini ada satu kejadian yang sangat viral sekali. Seorang poluan cantik menghabisi nyawa suaminya dengan cara yang sungguh kejam. Suaminya dibakar hidup-hidup. Inilah kisah poluan cantik yang kejam. Kasus viral yang akan kita bahas di segmen pertama Kejam di video ini akan membahas tentang kejadian yang viral belakangan ini, yaitu kasus poluan cantik yang tega menghabisi nyawa suaminya dengan cara dibakar hidup-hidup. Sebelum masuk ke dalam kasus ini, untuk sahabat tolong klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video channel Rio Wijaya ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Oke, kasus ini baru saja terjadi tepatnya di hari Rabu tanggal 8 bulan Juni di tahun 2024 silam. Jadi sebelum masuk ke dalam kasus, kita akan kenal dulu siapa pelaku dan siapa korbannya, yang mana kejadian ini terjadi di wilayah Mojokerto. Pelaku yang bernama Bribtu Fadilatun Nikmah atau FN tega membakar suaminya sendiri, yaitu Bribda Rian Dwi Wijaksono atau RDW. Yang mana pelaku dan korban ini merupakan sama-sama anggota kepolisian yang berdinas di Mojokerto. Identitas dari korban, Bribtu RDW. Bribtu RDW yang berusia 28 tahun merupakan seorang anggota Polri yang berasal dari desa Sumberrejo, Pladaan, Jombang, Jawa Timur dan berdinas di Samapta, Polres Jombang. Di kalangan tempat bertugas, beliau dikenal sosok seorang yang baik, pendiam, dan ramah. Sedangkan istrinya yang berinisial FN merupakan seorang poluan yang berusia sama, yaitu 28 tahun dan memiliki pangkat Brigadir 1 Polisi atau Bribtu dan bertugas sebagai SPKT Polres Mojokerto Kota. Nah, semenjak FN dan RDW ini menikah, mereka sama-sama tinggal di rumah dinas yang ada di kawasan Mojokerto. FN dan RDW ini sudah memiliki 3 orang anak, yang mana anak pertama FN dan RDW ini merupakan anak kembar yang berusia 2 tahun. Sedangkan anak kedua dari FN dan RDW ini masih balita, baru berusia 3 bulan. Nah, karena FN ini baru saja melahirkan, ketika kejadian ini terjadi, FN statusnya sedang dalam cuti melahirkan.
Nah, di rumah dinas tersebut, FN selain tinggal bersama RDW dan ketiga orang anaknya, di rumah tersebut juga ada seorang pekerja atau ART yang dipekerjakan di rumah dinas tersebut. Nah, sepintas kita mendengar riwayat hidup atau biodata dari pelaku dan korban, kita mengetahui keluarga kecil ini tinggal di rumah dinas yang ada di Mojokerto, rumah dinas kepolisian tentunya. Sekilas kita mendengar di sini beliau juga mempekerjakan seorang ART untuk membantu pekerjaan rumah tangga, dan kita pasti berpikir kalau keluarga kecil ini pastilah keluarga idaman, keluarga impian dari setiap orang, karena suami dan istri sama-sama bekerja, apalagi sama-sama bekerja di instansi kepolisian, yang mana status seorang anggota polisi ini sangatlah diinginkan oleh banyak orang. Tapi ketika kita mengetahui motif dari kasus yang kejam ini serta kronologi dari kejadian yang mengerikan ini, kita berpikir bahwa tak seindah apa yang kita bayangkan, tak seindah apa yang kita pikirkan di kehidupan orang yang di mata kita terlihat indah. Jadi kronologi kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni tahun 2024 silam. Di saat itu, awal mulanya konflik ini terjadi cekcok antara RDW dengan FN pelaku. Ini dipicu lantaran gaji 13. Nah, apa itu gaji 13? Saya sedikit jelaskan di sini, walaupun saya tidak dapat gaji 13 karena saya bukan ASN. Jadi gaji 13 itu adalah gaji tambahan untuk para ASN, termasuk juga di sini anggota kepolisian. Yang mana gaji 13 yang dimaksud tambahan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga lah, kita katakan di sini, itu disamakan dengan jumlah pendapatan gaji bulanan. Semisalnya dalam kasus yang kejam ini, ya, Bribda RDW mendapatkan gaji 13 sejumlah Rp2.800.000. Nah, gara-gara gaji 13 sebesar Rp2.800.000 inilah terjadi cekcok dan berujung mengerikan dan kejam. Bermula ketika FN mengecek saldo rekening dari sang suami RDW. Ketika FN mengecek saldo rekening dari RDW, yang jelas pada hari itu RDW ini baru saja menerima gaji 13. Ketika dicek saldo di rekening RDW ini hanya tersisa 800.000 saja, yang mana seharusnya jumlah gaji 13 yang diterima oleh RDW sebesar 2.800.000. Di hari itu, setelah FN mengecek saldo dari rekening RDW yang hanya tersisa Rp800.000 saja, FN mencoba untuk menghubungi RDW yang pada saat itu di pagi itu sedang dinas di Polres Mojokerto. Sedangkan FN sedang berada di rumah karena masih dalam cuti melahirkan selama 3 bulan. Ketika ditelepon, FN meminta RDW mengkonfirmasi penggunaan uang gaji 13 sejumlah 2 juta. Namun ditelepon, FN tak puas dengan penjelasan dari RDW. Nah, tak puas dengan penjelasan korban melalui telepon tadi, FN mengancam korban dengan pesan WhatsApp. Di dalam pesan WhatsApp tersebut, FN mengancam akan menyakiti ketiga anak mereka kalau RDW tidak mau mengaku atau tidak mau pulang menjelaskan kemana uang 2 juta dari gaji 13 dipergunakan oleh RDW. Dan perlu diketahui, dalam pesan WhatsApp tersebut, FN juga memotret sebotol minyak bensin yang sudah dibelinya, yang sudah dipersiapkan oleh FN. Entah apa yang akan dilakukan FN pada saat itu dengan mengancam memperlihatkan sebotol bensin di pesan WhatsApp yang dikirimkannya kepada RDW. Setelah mengirimkan pesan WhatsApp tersebut, lantas FN di sini mengatur siasat kejamnya. FN memerintahkan ART yang bekerja di rumahnya untuk membawa ketiga anak FN dan RDW bermain di luar rumah. Nah, setelah ART yang bekerja di rumah FN dan RDW ini membawa anaknya keluar dari rumah tersebut, RDW pun pulang. Seketika ketika RDW sampai di rumah, FN langsung mengunci seluruh pintu dan tinggallah
FN berdua saja di dalam rumah tersebut. Dan menurut penjelasan dari kronologi kejadian kejam ini, FN mengatakan setibanya RDW, suami dari FN, pulang ke rumah, pada saat itu pas posisinya masih di bawah ya, karena rumah mereka kan 2 lantai nih, masuk di bawah. FN sengaja memborgol tangan dari suaminya ke tangga untuk naik ke atas. Dan ketika sang suami duduk di tangga dengan posisi tangan terborgol, FN di sini langsung saja menyiramkan sebotol bensin yang sudah terlebih dahulu dipersiapkan FN ke sekujur tubuh sang suami. Niat cuman menggertak. Setelah disiram semua bensin dari kepala sampai membasahi seluruh tubuh dari RDW, FN menggertak dengan membakar tisu di hadapan RDW yang posisinya tangan terborgol dan tubuh sudah dibasahi oleh bensin. Nasib malang terjadi. Niat hati hanya menggertak, api pun di sini menyambar, menyulut ke seluruh tubuh dari RDW. Yang mana bensin yang sudah tersiram ke tubuh RDW dengan cepat menyambar tisu yang dibakar oleh FN untuk gertakan. Nah, aksi gertakan yang dilakukan FN ini untuk menekan RDW mengaku kemana uang 2 juta yang seharusnya uang 2 juta tersebut dapat digunakan untuk membiayai keluarga mereka. Tambah lagi nih, anak kita baru berusia 3 bulan, kemana duit yang kau pakai? Atau kemana duitnya? Itulah istilahnya ya, dengan menggertak sambil mengancam. Dan usut punya usut, duit 2 juta yang digunakan RDW dari gaji 13 yang membuat FN murka ternyata dipergunakan oleh RDW untuk bermain judi online. Mungkin tersulut emosi dari FN dengan menggertak, membakar tisu. Mungkin karena pengakuan dari RDW mengatakan kalau duitnya aku pakai untuk main judi online, yang mana statusnya pada saat itu mereka membutuhkan biaya untuk menghidupi keluarganya. Nah, mungkin dari situlah pikiran dari FN ya tersulut emosi. Api pun menyambar dari percikan korek api, membakar tisu dan menyambar ke tubuh sang suami. Tapi tidak bisa juga dikatakan kalau ini kecelakaan pribadi. Menurut saya tetap kesalahan ada di tangan FN dengan sengaja memborgol tangan suami dan menyiramkan bensin ke tubuhnya. Apapun alasannya, tapi tetap dua sisi dari pelaku dan korban memiliki permasalahan pribadi yang sulit untuk kita ungkap. Tapi dalam hukum tetap FN menjadi yang bersalah dan RDW korban dari aksi kejamnya. Penjelasan dari FN tentang kronologi atau penyebab emosinya tersulut ya. Ini memang adanya indikasi uang yang duit gaji 13 itu digunakan oleh RDW untuk bermain judi online. Dan menurut penyelidikan dari kepolisian yang menangani kasus ini, motif atau aksi kejam yang dilakukan oleh tersangka ini merupakan aksi kejam atau aksi kekerasan yang baru pertama kali dilakukan oleh tersangka. Nah, di sini ada sedikit penekanan yang perlu sahabat-sahabat dengarkan persepsi dari saya tentang masalah ini. Jadi, pepatah yang mengatakan istilah nasi sudah menjadi bubur, tidak dapat lagi untuk dibuat menjadi nasi. Setelah aksi kejam yang dilakukan oleh FN, dia merasa menyesal, dia merasa bersalah, dan beliau pun berteriak minta tolong kepada orang yang ada di sekitar asrama tempat beliau tinggal. Di tengah rintihan tangis sang suami yang meminta tolong, tolong dengan tangan terborgol dan tubuh api menyala, FN di sini merasa panik, merasa bersalah dan meminta tolong, dan datanglah bantuan untuk menyelamatkan FN. Namun apa yang terjadi? Itulah, nasi sudah menjadi bubur. Ketika penyelamatan dilakukan, FN di sini tidak dapat diberikan pertolongan lebih lanjut lagi. Menurut dari dokter yang melihat kondisi FN atau memeriksa kondisi FN, tubuhnya ini mengalami 98% luka bakar yang parah, dan beliau sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya hanya bertahan beberapa jam saja dengan luka bakar yang disebabkan bensin yang disiramkan oleh tersangka FN.
Pelaku FN setelah menyadari apa yang telah dia lakukan, dia minta maaf kepada sang suami dan berusaha untuk menyelamatkannya. Kombes Pol Darmanto menyatakan, pada saat insiden suaminya terbakar, FN disebut juga berusaha sekuat tenaga untuk menolong korban. Upaya itu rupanya juga membuat tersangka turut terbakar. Beberapa bagian dari tubuh FN ini juga mengalami luka bakar yang cukup serius. Saat kejadian, tersangka FN berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan suaminya. Selain mengidentifikasi luka bakar dari tersangka, polisi juga sudah meminta beberapa kesaksian dari saksi ahli dalam kasus tersebut. Penyidik pun juga sudah meminta keterangan dari ahli forensik dan psikiater dalam kasus yang kejam ini. Korban RDW atau Bribtu Rian Dwi Wijaksono meninggal dengan luka bakar 96% setelah sehari menjalani perawatan di RSUD Dr. Wahid Sudito Husodo, Kota Mojokerto. Hampir seluruh bagian tubuh korban mengalami luka bakar serius dari bagian kepala sampai bagian bawah. Keterangan tersebut disampaikan Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan RSUD Dr. Wahid Sudiro Husodo, Kota Mojokerto, yakni Dr. Hesti Puspitasari pada Minggu tanggal 9 bulan 6 2024. Meskipun sempat sadar, namun korban sangat sulit untuk berkomunikasi lantaran luka bakar serius di bagian wajah. Selain itu, korban juga mengalami gangguan pernapasan serius akibat apa yang telah dilakukan oleh FN. Penyidik Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direkskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur dan menetapkan Bribtu FN sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Saat ini, FN sudah ditetapkan sebagai tersangka, ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Darmanto di Surabaya. Ancaman hukuman yang akan menjerat FN, yakni Pasal 44 Ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2004, pada pasal tersebut dijelaskan, KDRT berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban dapat dipidana selama 15 tahun atau denda paling banyak sebesar 45 juta. Kejam, sungguh mengerikan. Nah, inilah kasus yang viral belakangan ini. Polwan cantik menghabisi suaminya cuman gara-gara uang 2 juta yang digunakan untuk judi online. Nah, kita ambil di sini apa yang terjadi. Ini merupakan hal yang banyak sekali terjadi di kehidupan kita pada saat ini. Candunya, maraknya, mewabahnya judi online banyak sudah menelan korban. Salah satunya adalah kejadian yang baru saja kita bawakan di segmen Kejam edisi pertama. Nah, untuk teman-teman, sahabat-sahabat semua, di sini kita bisa ngambil sedikit kesimpulan dalam permasalahan ini. Sebesar-besarnya amarah, baik itu amarah suami, amarah istri, amarah kita kepada anak, jangan sampai kita berpikir kejam. Karena ketika nasi sudah menjadi bubur, tak ada lagi yang dapat diperbaiki. Penyesalan pasti, rasa sakit itu pasti dirasakan oleh korban, dan penyesalan pasti dirasakan oleh si pelaku. Tak dapat banyak hal yang dapat kita bantu dalam permasalahan ini, karena semuanya sudah diusut tuntas oleh pihak berwajib, dan semoga saja kejadian ini tidak akan terulang lagi. Stop judi online, stop kekerasan. Marilah kita hidup bermasyarakat, marilah kita hidup dengan secara normal tanpa adanya indikasi judul kekerasan dalam rumah tangga. Demikian segmen Kejam pada kali ini. Kurang lebihnya minta maaf, ini segmen pertama. Kalau ada kurang, tolong diberikan di komentar untuk dapat kami perbaiki di segmen Kejam selanjutnya. Pembahasan apa yang sahabat ingin dengarkan? Tulis di komentar. Jangan kasih yang berat-berat dulu, kasih yang santai-santai dulu. Kita pasti gasken. Saya Riwijaya undur diri beserta tim. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, tolong dimaafkan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop aksi kejam.